sehat. Perkenalkan, nama saya Jessica Sofia Tunarjo, NIM 2107010089. Saya mahasiswa semester 2 kelas C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem imunitas tubuh manusia. Nah, membahas tentang sistem imunitas tubuh manusia pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita saat ini di masa pandemi COVID-19. Nah, saat ini saya akan membahas tentang apa itu sistem imunitas tubuh manusia. Yang kedua adalah apa saja fungsi dari sistem imunitas tubuh manusia. Yang ketiga, bagaimana pengelompokannya. Yang keempat, apa saja komponen-komponen di dalamnya. Yang kelima, bagaimana mekanisme kerja dari sistem imunitas tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah penyakit serta cara pencegahan atau pengobatannya. Baik, kita akan masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu sistem imunitas tubuh manusia. Nah, sistem imunitas atau imun sistem merupakan sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan patogen. Nah, apa itu patogen? Nah, patogen merupakan organisme yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh manusia atau biasa kita kenal dengan yang namanya agent. Nah, contoh dari patogen itu misalnya yang pertama cacing parasit, yang kedua protozoa, yang ketiga fungi, yang keempat bakteria, dan yang kelima virus. Nah, jadi secara umum sistem imun adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh kita atau yang dapat menyebabkan sakit pada tubuh kita. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga apa itu antigen dan antibodi, karena pastinya jika kita membahas tentang sistem imunitas tubuh manusia, kita juga pasti akan membahas tentang antigen dan antibodi. Nah, untuk itu kita harus mengetahui pengertian dari atau definisi dari antigen dan juga antibodi. Nah, yang pertama adalah antigen. Antigen adalah substansi yang dianggap oleh tubuh sebagai benda asing atau berpotensi merusak tubuh kita atau yang bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Yang kedua adalah antibodi. Nah, antibodi merupakan molekul yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai reaksi terhadap antigen dan berfungsi untuk menetralkan antigen. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi sistem imunitas tubuh manusia. Nah, secara umum, fungsi dari sistem imun ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan tubuh atau timbulnya penyakit. Selain fungsi secara umum, sistem imunitas juga memiliki 3 fungsi utama. Nah, yang pertama adalah fungsi pertahanan. Nah, pada fungsi ini, sistem kekebalan tubuh akan memperbanyak jumlah sel darah putih atau leukosit dan melakukan pembentukan antibodi. Nah, jika fungsi pertahanan berjalan normal, itu akan berhasil baik juga untuk mempertahankan diri dari benda asing yang masuk. Nah, namun jika fungsi dari pertahanan ini tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan normal atau abnormal, maka bisa memicu yang namanya hipersensitivitas atau alergi dan juga kejadian infeksi berulang atau imunodefisiensi. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi homeostatis. Nah, pada fungsi ini, sistem imunitas akan berusaha untuk mempertahankan fungsi degenerasi atau katabolisme tubuh. Nah, degenerasi ini erat kaitannya dengan keadaan sel-sel tubuh yang bisa mengalami kerusakan atau mati. Nah, secara normal sel-sel tubuh bisa mengalami kerusakan atau mati itu karena kita sakit atau usia kita semakin menua. Nah, imunitas atau sistem kekebalan tubuh ini dalam fungsi homeostatis ini berperan penting untuk membuat tubuh dapat mengeluarkan atau membuang sel-sel yang sudah rusak atau yang sudah mati tadi.
Namun, jika terjadi kondisi yang abnormal pada fungsi homeostatis ini, maka bisa menyebabkan penyakit autoimun. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, pada fungsi ini, imunitas bertugas memonitor dan mengenali tipe-tipe sel abnormal yang timbul secara konstan. Nah, sel abnormal yang disebut juga dengan sel mutan, itu bisa terjadi secara spontan maupun terinduksi oleh virus atau zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Jika fungsi pengawasan ini berjalan tidak baik atau hipoaktif, maka akan berkemungkinan menyebabkan keganasan seperti penyakit leukemia dan juga limfoma. Nah, jadi penyakit-penyakit kanker itu salah satu faktornya adalah terganggunya sistem penguasaan tubuh kita atau sistem imun kita terganggu. Baik, setelah kita mengetahui tentang definisi dari sistem imunitas tubuh dan juga fungsi dari sistem imunitas tubuh, selanjutnya kita akan membahas pada poin yang ketiga, yaitu tentang pengelompokan sistem imunitas tubuh. Nah, pengelompokan yang pertama yaitu sistem imunitas bawaan atau innate immune system, merupakan sistem imunitas non-spesifik. Nah, sistem imunitas bawaan ini merupakan sistem pertahanan pertama untuk melawan patogen. Nah, sebagai contoh dari sistem imunitas bawaan ini, misalnya adalah kulit, selaput lendir, dan juga usus. Nah, apabila patogen berhasil menghindari sistem imun bawaan, barulah imun adaptif akan muncul. Nah, kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari sistem imun bawaan ini. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah respon terbentuk cepat. Yang kedua, respon selalu sama atau tidak bersifat spesifik antigen. Nah, yang ketiga adalah pajanan atau exposure. Nah, berulang terhadap antigen yang sama tidak meningkatkan respon. Nah, jadi sistem imunitas bawaan ini dia terdiri atas komponen seluler, yaitu fagosit, dan komponen kimiawi, yaitu komplement. Selanjutnya kita masuk pada sistem imunitas yang kedua, yaitu sistem imunitas adaptif atau adaptive immune system, atau sistem imunitas spesifik, atau biasa dikenal dengan imun aktif. Nah, sistem imunitas adaptif ini merupakan reaksi pertahanan tubuh yang disesuaikan atau diadaptasikan terhadap karakteristik antigen. Nah, sistem kekebalan tubuh adaptif ini terjadi secara alami dan juga mengalami perkembangan sepanjang hidup. Nah, kita bisa mendapatkan sistem imunitas adaptif ini melalui paparan penyakit atau vaksin. Jadi, penyakit bisa memicu sistem imun menghasilkan antibodi khusus yang nantinya bermanfaat untuk melawan penyakit. Nah, seperti contohnya adalah saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, kita sekarang sudah ada yang namanya vaksin. Nah, sekarang sudah sampai vaksin yang ketiga. Nah, fungsi dari vaksin itu adalah seperti sistem imunitas adaptif ini, yaitu sebagai memicu sistem imun untuk menghasilkan antibodi khusus untuk melawan penyakit tersebut. Nah, sistem imunitas adaptif ini juga bisa bertahan lama, kemungkinan bisa sampai seumur hidup. Nah, jadi sebaiknya kita perhatikan apakah kita telah mendapatkan vaksin yang dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita atau tidak. Seperti saat ini yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita harus melakukan yang namanya vaksin untuk membuat tubuh kita imun, tubuh kita itu semakin kuat untuk melawan virus COVID-19 ini. Selanjutnya kita masuk pada sistem imunitas yang ketiga, yaitu sistem imun pasif. Nah, sistem imun ini diberikan untuk seseorang dan hanya mempunyai jangka waktu yang singkat. Nah, sebagai contoh, antibodi dalam ASI yang diberikan ibu kepada bayi.
Nah, selain itu orang juga bisa mendapatkan kekebalan pasif ini atau sistem imun pasif ini melalui globulin imun atau darah yang mengandung antibodi. Nah, dapat dikatakan bahwa imun pasif ini mampu melindungi tubuh dengan cepat, sedangkan imun aktif membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu tentang komponen sistem imunitas tubuh manusia. Nah, salah satu komponen penting dalam sistem imun adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, jenis sel darah putih yang berperan dalam daya tahan tubuh atau dalam sistem imun ini antara lain yang pertama adalah fagosit. Nah, fagosit berfungsi untuk memakan mikroorganisme berbahaya. Nah, fagosit ini terdiri atau terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama adalah neutrofil, yang kedua adalah monosit, dan yang ketiga adalah makrofag. Salah satu jenis fagosit yaitu neutrofil, dia bertugas untuk melawan infeksi bakteri. Nah, itu sebabnya seringkali jika kita terkena sakit, dokter seringkali meminta kita untuk memeriksa neutrofil atau lewat tes darah lengkap untuk memastikan infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri membuat kadar neutrofil dalam tubuh melebihi batas normal. Sementara itu, yang lainnya akan bertugas memastikan tubuh memiliki respon yang menyerang. Yang kedua adalah limfosit. Nah, secara umum fungsi dari limfosit adalah mengingat dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya. Limfosit ini terdiri dari 2 jenis, yaitu limfosit B dan limfosit T. Nah, limfosit B terbentuk di sumsum tulang belakang, sementara limfosit T akan menuju kelenjar timus untuk proses pematangan. Nah, dalam sistem imun, limfosit B berfungsi untuk menemukan patogen atau agen penyakit dan mengingatnya. Nah, setelah itu limfosit T yang akan bertugas untuk menghancurkan penyebab penyakit tersebut atau penyebab dari agen tersebut. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana mekanisme kerja dari sistem imunitas tubuh manusia ini. Untuk itu, pada poin yang kelima ini, saya akan membahas mekanisme kerja sistem imunitas tubuh manusia. Nah, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ini akan mulai bekerja ketika ada mikroorganisme asing masuk ke dalam tubuh, atau yang biasanya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu disebut dengan patogen atau agen. Nah, patogen asing ini kemudian masuk ke tubuh, dan tubuh akan mengenalinya sebagai antigen. Nah, saat antigen terdeteksi, maka limfosit B dari sumsum tulang belakang akan membuat semacam protein yang disebut antibodi. Nah, antibodi inilah yang akan mengenali dan mengunci antigen mikroorganisme berbahaya tersebut. Dan selanjutnya limfosit T dari kelenjar timus akan bekerja untuk menghancurkan antigen berbahaya tersebut. Nah, itulah sebabnya kenapa limfosit T atau sel T ini disebut juga sebagai sel pembunuh. Selain itu, sel T juga berperan memberi sinyal pada sel lainnya seperti fagosit untuk melakukan tugasnya, yaitu melakukan perlawanan. Beberapa respon imun terhadap penyakit antara lain, yang pertama adalah peradangan, terus yang kedua adalah kelelahan, dan yang ketiga adalah demam. Nah, kemampuan dalam melindungi tubuh atau melindungi diri kita dari penyakit inilah yang akan disebut dengan imunitas tubuh. Nah, ketika tubuh kita sudah membentuk yang namanya antibodi terhadap mikroorganisme tertentu, maka antibodi inilah yang akan berada dalam tubuh selama beberapa waktu. Nah, dan jika mikroorganisme yang sama kembali menyerang tubuh, antibodi kita sudah siap untuk melawannya kembali. Setelah kita mengetahui dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimulai dari apa itu sistem imunitas tubuh, fungsinya itu apa-apa saja, pengelompokannya seperti apa, komponen-komponen di dalamnya seperti apa, dan mekanisme cara kerjanya seperti apa. Selanjutnya kita akan masuk pada poin pembahasan yang terakhir, yaitu contoh penyakit serta
cara pencegahan dan cara pengobatan penyakit tersebut. Di sini saya mengambil salah satu contoh penyakit, yaitu penyakit hipersensitivitas atau alergi. Nah, penyakit ini adalah peningkatan reaksi terhadap antigen tertentu. Nah, antigen yang menyebabkan alergi disebut alergen. Nah, jika terkena alergen dapat membuat tubuh kita sensitif, sehingga ketika terkena lagi maka akan mengakibatkan reaksi alergi. Nah, gejala alergi dapat berupa gatal-gatal, ruam kemerahan pada kulit, mata merah, atau kesulitan bernapas. Pengobatan utama pada seseorang yang mengalami alergi adalah menghindari yang namanya alergen. Nah, selain itu, beberapa obat-obatan juga dapat dikonsumsi untuk membantu mengurangi gejala alergi. Misalnya adalah obat penghambat efek penyebab dari alergi. Yang kedua adalah obat peradangan, dan yang terakhir adalah obat yang menghambat efek leukotrin penyebab pembengkakan pada saluran pernapasan saat terjadi gejala. Nah, pengobatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan terapi desensitis. Nah, pengobatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan terapi desensitisasi melalui suntikan, tetesan maupun tablet yang dilakukan selama beberapa tahun, yang bertujuan untuk membiasakan tubuh terhadap paparan alergi tersebut, sehingga tidak terjadi reaksi yang berlebihan. Nah, selanjutnya adapun faktor risiko dari penyakit hipersensitivitas ini atau alergi. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang lebih berisiko terserang penyakit tersebut bisa terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor keturunan dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, pada faktor keturunan bisa saja mungkin terdapat anggota keluarga atau orang tua yang memiliki riwayat alergi. Dan dari faktor lingkungan adalah semakin sering atau semakin lama seseorang terpapar alergi tertentu, kemungkinan untuk mengalami alergi semakin tinggi. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui pencegahan untuk penyakit hipersensitivitas ini atau alergi. Nah, pencegahan alergi tergantung pada jenis alergen yang menjadi pemicunya. Saat mencoba mengidentifikasi apa yang menyebabkan dan memperburuk gejala alergi. Nah, dan yang berikut kita harus mencari tahu apa saja yang kita makan, kapan gejala muncul, dan apa yang tampak membantu. Maksudnya di sini adalah efek atau gejala yang ada di luar tubuh, seperti mungkin munculnya kemerahan pada kulit atau gatal-gatal dan sebagainya. Baik, sekian pembahasan materi saya tentang sistem imunitas tubuh manusia. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye, sampai jumpa.